Kalian tahu nggak sih apa itu koperasi simpan pinjam? Nah, jadi hari ini saya dan juga rekan saya yaitu Jose akan membahas mengenai apa itu koperasi simpan pinjam juga perbedaannya dengan bank. Nah, selamat menyaksikan. Nah, kira-kira gimana sih cara kerja atau mekanisme dari koperasi simpan pinjam ini? Jadi, yang pertama seseorang harus menjadi anggota koperasi simpan pinjam terlebih dahulu. Nah, untuk menjadi anggota, seseorang ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh koperasi simpan pinjam. Misalnya untuk mengisi beberapa formulir. Nah, kemudian apabila telah menjadi anggota, seseorang ini atau anggota ini tuh harus membayar beberapa simpanan. Misalnya simpanan pokok yang dibayarkan pada awal pendaftaran, kemudian ada simpanan bulanan atau simpanan wajib yang dibayar secara rutin, kemudian ada simpanan sukarela seperti tabungan. Nah, kemudian dana yang telah dikumpulkan oleh koperasi simpan pinjam itu adalah modal koperasi untuk memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Nah, untuk dapat meminjam, anggota ini tuh akan dicek beberapa halnya oleh pegawai bank, misalnya seperti kemampuan untuk membayar serta keaktifan dalam koperasi simpan pinjam tersebut. Nah, kemudian apabila anggota berhasil untuk meminjam uang ke dalam koperasi simpan pinjam, maka anggota tersebut harus membayar pinjaman tersebut ditambah dengan bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian di koperasi simpan pinjam ini tuh juga ada SHU atau sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan kemampuan atau besarnya tabungan milik anggota dalam koperasi simpan pinjam ini serta keaktifan anggota dalam koperasi simpan pinjam. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara koperasi simpan pinjam dan juga bank. Ini terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama itu ada tujuan. Kalau misalnya koperasi simpan pinjam, tujuannya itu lebih untuk mensejahterakan anggota. Sedangkan kalau misalnya bank, itu tujuannya untuk mendapatkan untung bagi pemilik saham. Nah, kemudian yang kedua itu ada kepemilikan. Kalau misalnya koperasi simpan pinjam, kepemilikannya itu adalah oleh para anggota, sedangkan kalau misalnya bank itu oleh para pemilik saham. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sistem pengambilan keputusan. Kalau misalnya di koperasi simpan pinjam, pengambilan keputusannya itu satu anggota satu suara, sedangkan kalau misalnya di bank itu berdasarkan jumlah sahamnya. Kemudian yang keempat itu ada pembagian keuntungan. Kalau misalnya koperasi simpan pinjam itu ada SHU atau sisa hasil usaha, sedangkan kalau misalnya bank itu dibagikan kepada pemegang saham. Nah, kemudian ada layanan. Kalau misalnya koperasi simpan pinjam itu berfokus kepada anggota, sedangkan kalau misalnya bank itu terbuka untuk umum. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan berperan untuk mengawasi berjalannya sektor jasa keuangan di Indonesia. Nah, koperasi simpan pinjam dan juga bank itu sama-sama diawasi oleh OJK. Nah, dalam bank, OJK berperan untuk mengawasi kegiatan keuangan serta perbankan. Sedangkan kalau misalnya dalam koperasi simpan pinjam, OJK ini lebih berfokus untuk melindungi konsumen atau anggotanya. Nah, kemudian koperasi simpan pinjam, bank dan juga OJK ini tuh berjalan beriringan karena OJK sama-sama mengawasi keduanya. Nah, oleh sebab itu, ketiganya berperan untuk menjaga kestabilan keuangan di Indonesia. Nah, sekian apa yang dapat kami sampaikan. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi kalian semua. Terima kasih. Shalom Bu Yufma dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jose. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi simpan pinjam. Nah, apa itu koperasi simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam ini adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan menyelesaikannya kembali dalam bentuk pinjaman. Ini saya akan menjelaskan tentang peran-peran koperasi simpan pinjam. Jadi peran yang pertama, koperasi simpan pinjam ini atau KSP ini menyalurkan proses dengan syarat yang lebih sederhana dan proses pencairan yang lebih cepat dibandingkan lembaga perbankan, membantu anggota mengembangkan usaha kecil secara mandiri. Peran yang kedua yaitu dengan menawarkan suku bunga yang ringan dan prosedur transparan, koperasi simpan pinjam mencegah masyarakat terjerat rentenir maupun layanan pinjaman online tidak berizin. Manfaat koperasi simpan pinjam itu koperasi simpan pinjam memberikan akses mudah ke permodalan dengan budaya bersaing,
dorong budaya menabung, serta menyerahkan hasil usaha kepada anggota.